Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, hari ini kita ketemu lagi di Talkshow Ramadan 1446 Hijriah Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Jepara dalam rangka merayakan Harlah ke-79 Muslimat Nahdlatul Ulama dengan tema merawat tradisi, menguatkan kemandirian, dan meneduhkan peradaban. Pemirsa yang saya hormati, hadir di studio hari ini adalah Ketua Koperasi An-Nisa Jepara, salah satu perangkat Muslimat Nahdlatul Ulama yang termuda. Jadi di antara 5 perangkat Muslimat Nahdlatul Ulama, maka Koperasi An-Nisa ini adalah perangkat yang termuda. Lahir di tahun 1998 di era reformasi waktu itu. Inkopan Induk Koperasi An-Nisa, pengurus pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, lahir dengan Kemenkumham dan SK dari Kementerian Koperasi, lahir di tahun 1998. Langsung saja hari ini kita banyak berbincang tentang Koperasi An-Nisa di Kabupaten Jepara yang merupakan koperasi primer, karena di tingkat wilayah sudah koperasi sekunder, dan kalau di koperasi sekunder istilahnya dari Puskopan, Pusat Koperasi An-Nisa. Tetapi kalau untuk pusat namanya Inkopan, Induk Koperasi An-Nisa. Hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Ketua, Ibu Hajah Min Ahdiyati MPD. Halo, apa kabar Bu Min? Baik, Bu Ida. Saya panggil Mbak ya, biasanya saya Mbak boleh, itu. Boleh. Kalau Bu kesan kayak sudah tua gitu. Oke, Mbak Min, saya ingin bertanya berkaitan dengan Koperasi An-Nisa di Jepara ini. Iya, profilnya seperti apa sih Koperasi An-Nisa di Kabupaten Jepara ini? Oke, terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan penjelasan juga kepada warga masyarakat Jepara, khususnya untuk warga Nahdlatul Ulama. Jadi Muslimat NU ini punya sebuah lembaga keuangan di bidang usaha gitu ya, yaitu bentuknya adalah koperasi, dan koperasi ini sekarang bernama Koperasi Konsumen An-Nisa Jepara. Ini juga menginduk yang tadi sudah dijelaskan Bu Ida, bahwa ini induk koperasinya itu ada di pusat Jakarta, kemudian sekundernya ada di wilayah di provinsi yang posisinya ada di Semarang gitu ya. Kemudian Koperasi Konsumen An-Nisa ini awal berdiri itu pada tahun 2006. 2006 ya. Kita 2006 itu awalnya berbentuk Koperasi Serba Usaha atau KSU An-Nisa Jepara. Untuk sekarang KSU An-Nisa ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi perizinan untuk KSU An-Nisa sudah tidak ada lagi. Jadi untuk penyesuaian itu kemudian tahun 2024 kemarin, baru tahun kemarin kita adakan perubahan anggaran dasar. Berarti lahir kembali ya? Lahir kembali, betul. Gitu. Kita adakan perubahan anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar ini sepertinya harusnya menjadi biasa, biasa di sebuah koperasi. Mungkin ada penyesuaian gitu. Kondisi zaman dan regulasinya. Betul. Dan Koperasi Serba Usaha An-Nisa Jepara ini menyesuaikan di tahun 2024 kemarin, tepat pada tanggal 1 bulan Juli 2024, berubah menjadi bernama Koperasi Konsumen An-Nisa Jepara. An-Nisa Jepara. Ini enggak syariah ya? Belum, masih konvensional. Tapi kita ada 2 usaha, 2 unit usaha, yaitu usaha yang pertama simpan pinjam, sama dengan yang lain, ada simpanan, ada pinjaman, begitu. Kemudian usaha yang kedua adalah usaha pertokoan. Mohon maaf bahwa usaha pertokoan ini menjadi usaha utama. Karena jadi yang pertama konsumen. Iya, betul, usaha utama.
kemudian yang simpan simpan pinjam menjadi usaha pendamping Oh, atau iya, pengikut iya. begitu. Sehingga kita utamakan di usaha pertokoan tersebut. Jadi fokusnya sudah beda dengan yang KSU dulu. Iya, betul, iya, betul, oke, betul, gitu. Oke, lanjut profil lengkapnya seperti apa sih? Jadi setelah kita PAD, otomatis Kemenkumham itu mengikuti, Iya, mengikuti karena aturan atau regulasi yang baru. Kemenkumham itu mengikuti dari perizinan akte notaris yang sudah Kemenkumham Nomornya itu berubah mesti ya, ya? berubah Iya. di AHU 0002658 AH 0139 tahun 2024. Dan sekarang lokasi kantornya ada di Jalan MH Tamrin nomor 10 Jepara. Ada di depan Balai kelurahan itu ya? Kelurahan Panggang Jepara gitu. Untuk lokasinya sangat-sangat strategis. Jadi kalau misalnya ada yang mau mampir dipersilakan. Gampang ya? Gampang. Karena meskipun ini adalah milik muslimat, tetap kita melayani dari masyarakat luas, ngoten nggih, gitu. Beda. Nggih. Lajeng untuk kesejarahannya Mbak Min, masih ingat enggak pengurus-pengurusnya yang dulu yang babat alas dari tahun 2006 sampai sekarang 2024 di Mbak Min ini? Untuk yang pemula yang menginisiasi atau dari awal itu ketuanya adalah Bu Sulamsih, almarhumah waktu itu dari 2006 kemudian tahun 2016 mungkin beliau meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Bu Amalia Ulfa. Kemudian Bu Amalia ada tugas Bu Aini berarti ya. Ada tugas lain, kemudian saya menggantikan begitu. Berarti Mbak Min ini jadi ketua koperasi di periodenya Bu Aini yang kedua, nggih? Betul sekali. Tetapi ada PAD yang baru 2024 ini juga atas perjuangan Mbak Min begitu. Alhamdulillah sama-sama. Terus untuk keanggotaan gimana Mbak Min? Ini sudah semua warga muslimat di Kabupaten Jepara ini diwakili PAC masing-masing sudah masuk anggota apa belum ya? Jadi pada prinsipnya koperasi itu adalah pemiliknya adalah anggota. Betul. Kepemilikan koperasi adalah milik anggota. Semua modal usaha dari koperasi adalah dari anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, bahkan juga ada simpanan penyertaan. Nah, untuk saat ini Koperasi Konsumen Anissa ini membuka seluas-luasnya untuk keanggotaan, dikhususkan untuk anggota muslimat se-Kabupaten Jepara, juga kita buka untuk umum masyarakat luas. Untuk saat ini, alhamdulillah dari anggota muslimat NU Kabupaten Jepara sudah banyak yang mengikuti menjadi anggota. Ini untuk saat ini keanggotaan yang sangat-sangat intens, yang sangat-sangat aktif itu masih ditempati oleh anggota muslimat. Nah, ini kita masih membuka untuk yang masyarakat luas. Mungkin ada yang berminat untuk lebih aktif menjadi anggota Koperasi Anissa. Ini sekarang untuk anggota yang aktif dari muslimat itu kurang lebih 75-an. Kemudian tapi kita keseluruhan anggota itu sudah ada lebih dari itu. Cuman yang aktif Nah, kita masih membuka luas untuk dari masyarakat, bahkan dari muslimat sendiri juga kita masih tetap menghimbau lah untuk bisa mendukung koperasi. Kalau dilihat dari keanggotaan ranting di Kabupaten Jepara ini kan ada 250 lebih ranting harusnya ikut bergabung membesarkan Koperasi Anissa. Betul. Nah, ini bahwa sebetulnya itu koperasi ini kan berkembang karena anggotanya. Nah, ini sangat potensial bagi anggota muslimat atau organisasi muslimat ini untuk mengembangkan koperasi. Yang penting itu kita harus bersatu, gitu Ibu. Jadi rasa memiliki dari anggota kepada koperasi itu sangat dibutuhkan. Mereka
ikut aktif. Koperasi sebenarnya tanpa embel-embel syariah itu pun sudah melaksanakan kegiatan bersyariah. Iya. Karena niat untuk berkoperasi itu adalah menolong sesama anggota, gitu, gitu, betul. ya. Karena prinsip syariah itu kan seperti itu, ya Bu. Jadi kita yang lebih itu menolong bagi yang mungkin kurang gitu dalam pendanaan misalnya gitu. Halo pemirsa, ini tertarik enggak ini sudah ada penjelasan dari ketua koperasi, barangkali kalau yang mau bergabung silahkan. Tapi syarat-syaratnya Bu Min, tolong disampaikan barangkali yang pemirsa nanti terus tertarik bergabung ikut jadi anggota koperasi konsumen Anissa Jepara. Monggo disampaikan syarat-syarat. Untuk syarat menjadi anggota koperasi itu tidaklah sulit dan itu sangat-sangat mudah. Hanya mengisi formulir dilampiri untuk dengan KTP, KTP fotokopi KTP dan KK mungkin. Itu nanti diajukan saja ke kantor koperasi. Kemudian dari situ kita akan dari pengurus akan melihat, menyeleksi atau verifikasi. Kemudian setelah disetujui oleh pengurus, barulah untuk simpanan bisa pokok, untuk membayarkan simpanan pokok, simpanan wajib sesuai ketentuan. Nanti bisa dilihat di kantor. Berminat bisa. Dan simpanan pokoknya juga sangat ringan, hanya 10.000 per orang. Betul. Simpanan pokoknya itu ya. Simpanan wajibnya yang berkembang sesuai hasil RAT gitu ya. Kesepakatan bersama biasanya. Betul. Nggih, Mbak Min, yang terpenting ini program-program kakak Kopmen ya, program-program Kopmen Anissa yang berpihak pada muslimat itu apa saja sih? Program koperasi untuk yang berpihak kepada masyarakat terutama kepada muslimat itu sangat-sangat banyak ya. Kita punya produk simpanan apa saja, ada produk pembiayaan, ada pertokoan, itu kan ada tiga project gitu ya. Ada dua unit usaha, tapi ada tiga fokus. Iya, simpanan, pembiayaan dan pertokoan. Untuk pertokoan ini kita juga sudah menjual atribut muslimat. Ini best seller istilahnya. Untuk betul. Kemudian ada kerudung. Kerudung itu sangat best seller karena bros. Kita sudah punya akun Shopee. Toko oren kalau orang-orang bilang itu kan ya. Itu juga sudah merambah ke sudah ke luar Jawa. Bahkan luar Jawa. Alhamdulillah. Sampai ke Sumatera, Kalimantan, kita sudah pengiriman sampai ke sana. Dan itu di Shopee mungkin bisa dicek kembali bahwa kita sudah ada penjualan sampai 1,5 ribu gitu istilahnya. Gitu. Itu untuk yang atribut muslimat sendiri. Nah, dari pengembangan itu kita kan tidak mungkin ya naluri manusia tidak akan mungkin puas dengan satu gitu kan. Kemudian pengembangan dari itu kita juga mempunyai produk atau penjualan kerudung. Nah, kerudung ini juga ada dibuka resellernya. Nah, seperti yang kerudung yang non atribut ya? Iya, betul. Kerudung non atribut kita juga buka reseller, itu juga bisa diakses untuk anggota muslimat gitu. Selain atribut muslimat otomatis ya, itu kan juga jadi konsumsi mereka gitu kan, karena anggota muslimat otomatis kan mereka juga konsumsi atau memakai atribut-atribut muslimat, itu juga bisa menjadi akses untuk mensejahterakan anggota. Yang kedua reseller untuk jilbab itu juga bisa untuk mereka menjadi reseller. Tugasnya hanya memposting, kemudian seperti itu, sangat-sangat mudah. Betul yang di masyarakat. Sudah berapa banyak kita punya reseller itu? Kurang lebih sudah ada 30-an resellernya. Itu yang muda-muda itu loh, yang tua sih sudah. Kalau tidak ibunya muslimat kan mungkin anaknya muslimat itu bisa untuk diajak begitu. Ada lowongan ini jadi reseller. Kalau reseller jilbab kan tidak perlu menjadi anggota, karena pertokoan itu yang dilayani bukan hanya anggota saja, tapi di luar anggota itu bisa jadi reseller. Tapi kalau untuk simpan pinjam itu memang harus menjadi anggota terlebih dahulu, sehingga untuk simpanan
pinjamnya itu bisa tepat sasaran begitu kan. Tapi banyak sekali sebenarnya produk-produk untuk simpan pinjam. Nanti monggo bergabung saja kepada di Konsumen Anissa Jepara sehingga bisa banyak mengakses informasi-informasi yang ada di kantor kami. Bocoran nih Mbak Mi, produk simpanan yang paling terfavorit gitu di Kopmen ya, Kopmen Anissa ini apa ini? Untuk saat ini yang itu booming barangkali. simpanan sembako. Oh, simpanan sembako. Simpanan hari raya. Simpanan hari raya. Kemudian, kalau simpanan sembako juga uang tapi nanti dapatnya barang. Penyimpanannya uang dalam jangka waktu 10 bulan. Nanti sebelum puasa kita terimakan barang. Dalam bentuk yang simpanan hari raya. Hari raya itu juga sama, simpanannya 10 bulan dalam jangka waktu 10 bulan menjelang hari raya kita berikan dalam bentuk uang, tapi ada bonusnya barang. Oh, gitu. ada bonusnya. Iya, betul. Gitu. Terus yang terbaru mungkin kita akan launchingkan untuk simpanan umroh. Gitu. Alhamdulillah. Para ibu, para pemirsa semuanya, ada simpanan umroh di Kopmen Anissa Jepara. Pemirsa yang saya hormati, itu paparan dari Koperasi Anissa, dari Koperasi Konsumen Anissa Jepara, yang salah satu bidangnya mungkin ya, salah satu kegiatannya itu adalah sesuai dengan tema hari ini, menguatkan kemandirian muslimat. Lewat apa? Ya lewat KSU, lewat Koperasi Konsumen Anissa Jepara. Monggo sebagai catatan, anggota aktif baru 75 orang. Maka dari itu di kesempatan hari ini saya mengajak kepada seluruh anggota muslimat di Kabupaten Jepara ini, mari bergabung menjadi anggota Koperasi Konsumen Anissa Jepara untuk diniati untuk menguatkan kemandirian muslimat Nahdlatul Ulama. Kalau dari saya itu closing statement Mbak Min mau menyampaikan apa? Sebenarnya kalau muslimat itu untuk kemandirian organisasinya peluangnya sangat besar. Salah satunya melalui Koperasi Konsumen Anissa Jepara. Kalau usaha ini adalah bidang usaha, bidang usaha biasanya muslimat di bidang keagamaan gitu. Nah ini kita mencoba untuk memperluas jaringan dengan membuka bidang usaha. Ini karena organisasi itu salah satu keberhasilannya adalah di pendanaan. Nah inilah untuk pintu gerbang membuka untuk kemandirian organisasi muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara. Sangat-sangat berpeluang bagus. Monggo, tapi kesempatan itu hanya bisa diraih apabila ini kita kerjakan bersama-sama. Kita sengkuyung bersama-sama. Sehingga program-programnya itu bisa berhasil dan akan kita nikmati bersama-sama. Demikian. Terima kasih Mbak Min atas informasi dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini berkaitan dengan Koperasi Konsumen Anissa Kabupaten Jepara. Kami mengharap dan menghimbau kepada seluruh anggota muslimat di Kabupaten Jepara ini, mari, masih ada banyak peluang yang bisa ditangkap ketika panjenengan bergabung di Koperasi Konsumen Anissa Jepara. Demikian, terima kasih dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.